masuk surga bersama-sama jika memang mereka semua orang beriman. Demikian juga di antara doa malaikat terhadap orang yang beriman, Allah sebutkan dalam surat Ghafir, malaikat berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kata malaikat, ya Rabbku, sungguhnya Engkau telah meliputi segala sesuatu dengan ilmu-Mu dan rahmat-Mu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan-Mu. Dan jauhkanlah mereka dari neraka jahanam. Ya Rabb kami, ya, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden, yaitu surga yang kenikmatannya abadi. Bersama dengan orang tua mereka yang soleh, bersama dengan pasangan mereka yang soleh, dan bersama anak-anak mereka yang soleh dan solehah. Jadi malaikat pun tahu bahwasanya kesempurnaan kenikmatan adalah jika berkumpul di akhirat kala bersama keluarga di surga. Tentunya merupakan kesedihan jika seorang masuk surga ternyata bukan kesedihan tapi kurang sempurna, ya. Ketika ada seorang masuk surga kemudian ada dari salah satu anggota keluarga yang tidak ikut masuk surga. Maka Allah memerintahkan kita untuk urusan surga tidak boleh egois, ya, harus bareng-bareng. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Kata Allah, wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Yang neraka tersebut bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang pada neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Allah tidak mengatakan masuklah surga kalian sendirian, tidak, tapi kata Allah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ya, jangan sampai seorang lelaki egois. Dia bilang yang penting saya masuk surga. Kau istriku tidak masuk surga, enggak apa-apa. Di surga juga ada bidadari, enggak urusan. Enggak boleh begitu, ya. Emang gue pikirin katanya. Teteh enggak masuk surga enggak ada masalah. Di sana banyak teteh-teteh baru, enggak. Enggak. Allah suruh bareng-bareng, ya. Enggak boleh egois dalam urusan apa? Surga. Demikian juga Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Di akhir surat Thaha kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluargamu, ya, untuk salat dan bersabarlah, sabar untuk salat, sabar untuk perintah mereka salat. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian. Yaitu para ulama mengatakan jangan sampai kalian sibuk cari rezeki lupa memerintah anak istri untuk apa? Salat. Jangan sampai demikian. Nahnu narzukuk, justru kami yang memberi rezeki kepada kalian. Itu Allah mengatakan carilah rezeki, tapi janganlah rezeki menghalangi kalian untuk memerintahkan anak istri untuk ibadah. Kalau kalian memerintahkan anak istri untuk ibadah, maka kami akan tanggung rezeki kalian. Kami akan tanggung rezeki kalian. Nahnu narzukuk, kami yang beri rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang terbaik bagi orang yang bertakwa. Ini semua dalil yang menunjukkan bahwasanya adalah di antara tujuan syariat adalah membentuk keluarga yang dirindukan oleh surga, yang di mana semua anggota keluarga diharapkan masuk surga bersama-sama, ya. Membentuk keluarga yang penuh dengan keberkahan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat keluarga yang dirindukan oleh surga, yaitu keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang kerjasama untuk mengingat akhirat dan menjadikan dunia sebagai sarana untuk meraih akhirat. Karenanya sejak awal pernikahan Rasulullah SAW sudah mengajarkan doa yang mengarah ke sana. Kata Nabi, kalau ada orang menikah, Rasulullah SAW datang ke walimah, kemudian Rasulullah SAW doakan, barakallahu alaik wa baraka alaik, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu, wahai sang lelaki, wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah dari langit kepadamu, yaitu agar keturunanmu, kata para ulama, alaik maksudnya agar keturunanmu juga saleh dan soleha, berkah. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan agar Allah mengumpulkan engkau dan istrimu selalu dalam kebaikan-kebaikan. Itu kebaikan-kebaikan dalam pandangan syariat. Maka itulah tujuan dari pernikahan. Keberkahan turun kepadamu,
keberkahan turun pada keturunanmu dan Allah mengumpulkan engkau dengan istrimu untuk bekerja sama dalam kebaikan-kebaikan. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah." Hendaknya seseorang menjadikan hatinya selalu bersyukur dan menjadikan lisannya selalu berzikir, dan hendaknya dia memiliki istri yang membantu dia dalam urusan akhirat. Hendaknya dia memiliki istri yang membantu dia dalam urusan akhirat. Makanya ketika seorang hendak menikah, Rasulullah sebutkan bahwasanya wanita dinikahi karena 4 perkara. Semua ini boleh. Kata Rasulullah SAW, "Tunkahul mar'ah li arba." Wanita dinikahi karena 4 perkara. Salah satu dari 4 perkara. Li jamaliha, karena kecantikannya. Boleh enggak nikah perempuan karena cantik? Boleh. Wali maliha, karena kaya. Boleh enggak seorang nikah karena perempuannya kaya? Boleh aja, enggak ada masalah. Laki-laki matre boleh, bukan cuma perempuan yang matre aja. Laki menikah karena perempuan kaya boleh-boleh aja, enggak dilarang. Yang ketiga, wali hasabiha, karena harkat dan martabatnya. Mungkin dari nasab yang tinggi, dari keluarga terhormat, boleh-boleh saja. Wali diniha, dan yang keempat, ada orang menikah karena agama seorang wanita. Ini semuanya boleh. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka hendaknya kau berhasil mendapatkan wanita yang kau nikahi karena agamanya, jika tidak kau akan merugi. Jika tidak kau akan merugi. Maka yang menjadi patokan pertama dalam mencari pasangan adalah agama. Ini berlaku bagi laki-laki maupun bagi wanita. Adapun faktor-faktor lain, faktor-faktor penguat, faktor-faktor pelengkap, tapi yang paling utama adalah apa? Agama. Kenapa Rasulullah menyuruh mencari pasangan yang beragama? Karena itulah yang bisa, dengan pasangan yang baik tersebut bisa membina keluarga yang bisa dirindukan oleh surga. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengingatkan diri saya dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang rata-rata sudah berkeluarga, ya. Yang jomblo masih ada, jomblo. Coba angkat tangan. Yang belum laku maksudnya. Ada yang bilang saya belum laku yang kedua kali, ya nggak usah laku. Jadi kita ini nasihat buat kita bersama, karena kita tahu hidup ini cuma sebentar, ya, sebentar. Mau hidup berapa lama sih? Paling lama 60, 70, lebih dari 70 jarang, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 ila 70." Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melewati 70 tahun. Yang dapat bonus 70 lebih itu tidak banyak, ya. Intinya hidup ini akan kita tinggalkan. Kita menuju kehidupan berikutnya. Kalau kita di dunia ini sudah bahagia, alhamdulillah. Jangan hanya batasi kebahagiaan pada dunia ini. Jangan batasi kesenangan pada dunia ini. Di sana, di akhirat ada kesenangan yang lebih luar biasa, yang lebih kekal dan lebih sempurna. Kita tahu kesenangan di dunia, betapapun seorang senang pasti terkontaminasi dengan kesedihan, terkontaminasi dengan kekhawatiran. Semua orang begitu. Mau kaya seperti apapun, mau ganteng seganteng apapun, mau cantik secantik apapun, mau terkenal seterkenal apapun, mau pejabat setinggi-tingginya, pasti pernah sedih, pasti pernah khawatir, pasti pernah sakit, ya. Ya. Raja, jangan antum sangka cuma antum aja yang pernah mencret. Raja pernah mencret enggak? Pasti pernah mencret. Enggak ada mencret. Mau presiden, mau menteri, ya. Jangan antum sangka cuma antum yang pernah diomelin istri. Memang presiden enggak pernah diomelin istri? Wallah alam. Maksud saya itu, mau istri cantik apapun dia pasti pernah ngomel, ya. Mungkin namanya dunia seperti itu. Tapi itu kontaminasi sedikit tidak menghilangkan esensi kebahagiaan. Jadi kalau kita sudah bahagia di dunia, jangan kita batasi bahagia cuma di dunia. Di sana ada kebahagiaan yang lebih sempurna, yang tidak ada kesedihan sedikit pun, tidak ada kekhawatiran sedikit pun, ya. Yang Allah mengatakan, ya, mereka mau surga, la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Kalian tidak ada kekhawatiran sedikit pun dan kalian tidak akan bersedih. Makanya penghuni surga ketika pertama kali menginjakkan kakinya di surga, mereka berkata, "Alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur." Allah sebut dalam surat Fatir. Kata mereka, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami.
Sebelumnya mereka diliputi dengan kesedihan, hidup dunia kesedihan. Ketika sakaratul maut penuh dengan apa? Kesedihan. Ketika masuk di alam barzah, dalam alam yang lain ditanya oleh Munkar dan Nakir juga ada kesedihan. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar dengan jarak matahari 1 mil juga ada kesedihan. Ketika disidang, ketika dihisab, ketika melewati sirat, semuanya penuh kesedihan. Ketika meletakkan kaki di surga, selesai semua kesedihan. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala bentuk kesedihan dari kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguhnya Rabb kami Maha Pengampun dan Maha memberi balas yang terbaik. Balasan yang terbaik itu memberi ganjaran yang terbaik. Baik. Jadi kita berfikir untuk kehidupan selanjutnya. Ya. Alhamdulillah kita hidup di dunia ini, mau makan 3 kali, mau makan 2 kali, mau jadi pejabat, mau jadi bawahan, mau jadi bos, mau jadi anak buah, kaya, miskin, alhamdulillah bisa hidup. Masih bisa hidup, masih bisa dijalani. Ya. Ini toh semua hanya sementara. Ini toh semua hanya sementara. Dan kita sadari bahwasanya jabatan yang kita miliki tidak menjamin kita untuk bahagia. Kekayaan yang miliki tidak menjamin kita untuk bahagia. Itu semua sarana untuk bahagia, tapi tidak menjamin. Tidak menjamin. Ada orang yang kaya bahagia dan masih banyak orang kaya tidak bahagia. Ada pejabat yang bahagia dan masih banyak pejabat yang tidak bahagia karena kasus lah, selingkuh lah, inilah, ketakutan lah, takut sama KPK lah, banyak. Ya. Apalagi orang populer belum tentu bahagia. Kelihatannya saja bahagia kalau keluar drama dengan istrinya bergandengan, ternyata rumah tangga bermasalah, narkoba lah, selingkuh lah, macam-macam. Ya. Oleh karenanya kita ingin cari kebahagiaan yang sejati, yang bukan drama, ya. Benar-benar bahagia. Senyum benar-benar bukan dibuat-buat. Ada seorang senyum dipasang di iklan karena mau pilkada, tapi kita lihat senyumnya kayaknya terpaksa. Nah, kita ingin senyum yang lepas. Di dunia kita ingin demikian, apalagi di akhirat. Maka perlu kerjasama agar kita bisa menjadi keluarga yang dirindukan surga. Ini yang ingin saya bahas. Apa sih bentuk-bentuk kerjasama tersebut yang disebutkan dalam dalil-dalil sebagai ciri-ciri keluarga yang dirindukan oleh surga. Baik. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan keluarga yang tenang, yang tentram, yang dalam keluarga tersebut penuh dengan kelembutan. Dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, maka Allah masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut, ya. Masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut. Dan kalau sudah keluarga lembut, suami lembut, istri lembut, anak lembut, Masya Allah, ini ciri-ciri kebahagiaan dan ini ciri-ciri rahmat Allah turun kepada mereka. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala rifqu fi syai'in ila zana." Tidaklah kelembutan menyertai sesuatu kecuali akan menghiasinya. Wa man nuzi'a an syai'in ila syanah, dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya, Kelembutan dituntut dalam keluarga, dalam rumah tangga. Suami lembut kepada istri, istri lembut kepada suami. Berusaha bersikap yang selembut-lembutnya kepada pasangan. Kalau berbicara dipikir apa yang diucapkan, ya. Kalau ada gangguan gini enggak apa-apa, gangguan makanan. Aman, santai aja sama ini. Aman aja. Yang penting dalam rumah aman. Jadi ini penting ya, karena ketika rumah tangga isinya hanya teriakan, kemudian bunyi piring pecah, kemudian pintu didobrak, ini sebab keberkahan diangkat. Oleh karenanya dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW keluar untuk mengabarkan kapan Lailatul Qadar, hadis Ubadah bin Samit dalam Sahih Al-Bukhari, kata Nabi SAW, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar wa innahu talaha fulan wa fulan farufi'at fa asa an yakuna khairan lakum." Kata Nabi SAW, sungguhnya tadi saya keluar ingin mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Rasulullah dikabarkan, tetapi si fulan dan si fulan bertengkar, angkat suara. Saya keluar ada yang bertengkar. Maka ilmu tersebut, ma'rifah tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga Rasulullah jadikan lupa oleh Allah kapan Lailatul Qadar. Kata Rasulullah SAW, semoga itu lebih baik bagi kalian. Tetapi di sini yang jadi perhatian kita bahwasanya ketika terjadi pertengkaran, suara keras satu dengan yang lainnya, maka keberkahan bisa diangkat oleh Allah dari rumah tersebut. Makanya ketika perang Uhud, di antara yang menyebabkan kekalahan adalah saling wa tanaza'tum fil amr. Kata Allah, kalian berdebat dalam urusan tersebut. Sehingga di antara sebab para sahabat kalah dalam perang Uhud adalah wa tanaza'tum fil amr. Kata Allah, kalian saling bertikai. Demikian juga ketika secara umum Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kata Allah dalam jihad, ketika perang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya orang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh, maka tegarlah, ya, dan banyaklah berzikir kepada Allah, semoga kalian beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, dan jangan kalian bertikai. Kalau kalian bertikai, fatafshalu wa tadhhabu rihukum, maka kalian akan kalah, akan lemah, dan karismatik kalian akan hilang. Maka kalian akan dikalahkan oleh musuh. Maka berusaha menanamkan kelembutan dalam rumah tangga, ya. Jangan sedikit marah, jangan sedikit tersinggung, jangan sedikit baper. Tenang, berusaha kontrol diri, berbicara milah-milih kata, ya. Kita kalau bicara sama teman kita pilih-pilih kata enggak? Pilih-pilih kata. Begini, ada apa? Begini, kan kita pilih-pilih. Apalagi ibu-ibu. Ya ukhti, tapi kalau sama suami ceplas-ceplas. Suami juga sama istri ceplas-ceplas. Enggak boleh, ya. Lihat Nabi SAW kalau berbicara sama istrinya pilih-pilih kata. Kenapa? Tanamkan kelembutan. Ya. Rasulullah SAW kalau panggil Aisyah, Rasulullah panggil ya Humaira. Ya Humaira itu wahai wanita yang nampak rona-rona merah di pipinya. Subhanallah. Ya. Rasulullah tidak panggil mbok, ya enggak, dia panggil dengan tanda cinta. Ya, kalau kita panggil istri dengan sifatnya yang indah, tentu dia berbinar-binar. Coba pulang kita bilang istri kita, wahai yang terurai rambutnya, masya Allah. Cuma kita merasa begitu kayak apa ya? Kayak lebay. Padahal enggak lebay, itu sunnah. Wahai yang mancung hidungnya, maksudnya ngejek mas, enggak. Wahai yang mancung apa? Hidungnya. Jangan bilang wahai yang berbobot tubuhnya. Jangan. Maksudnya kelembutan itu perlu. Jadi kita jangan sih emosi. Kadang-kadang rumah tangga emosi, WA emosi, telepon emosi, semua emosian. Anak-anak nanti belajar emosi sama kita, sedikit emosi sama kakaknya, sedikit emosi sama adiknya, nanti emosi sama pasangannya. Sehingga rumah kita diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar lembut, ya. Subhanallah, sebagian orang dari sananya memang dia lembut. Ya, seperti sebagian orang Jawa, masya Allah lembut sekali, ya. Dari sananya yang begitu, ya. Lembut. Sampai ada yang bilang kalau kakinya keinjak, dia bilang mohon maaf kaki saya masih dipakai, katanya. Saking lembutnya, ya. Kalau kok tidak punya mata kah? Kalau beda kalau ya, artinya itu sama orang, ya. Kalau istri jangan begitulah. Kalau sama orang boleh lah mungkin kita matamu taruh di mana? Ya. Tapi kalau jangan lembut, maaf kaki saya masih dipakai. Seperti itu. Insyaallah. Kayak tadi di Bandung saya tadi makan bubur sama Sahibul Bait, masya Allah, ngomong ya mohon masya Allah. Luar biasa. Apa tadi? Punten, mohon, apa luar biasa. Kalau ada akhlak yang dari sana memang udah lembut, Allah itu anugerah. Allah sudah kasih kelembutan dari sananya, maka dijaga. Karena kelembutan dalam rumah tangga dicintai oleh Allah, tanda bahwasanya Allah ingin kebaikan pada keluarga tersebut. Ini poin kelihatannya sederhana tapi sangat penting. Jadi kalau mau berbicara milih kata-kata, mau nulis WA pilih diksi yang baik. Alhamdulillah sekarang kan WA ada edit kan, bisa diedit kan? Bisa diedit. Bisa diedit, jadi tinggal dirubah, ya.
Kalau kamu di mana sih gitu. Salah. Sayang di mana sih? Keren kan? Bisa. Apa yang tadi kamu edit Mas? Mau tahu aja. Jadi bisa alhamdulillah jadi kita memilih-milih kata itu, kita dapat pahala. Kata Allah secara umum, wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang terbaik bagi manusia secara umum. Kalau kita disuruh milih-milih kata terhadap teman kita, terhadap guru kita, terhadap dosen kita, terhadap ustadz kita, sama pasangan kita juga, kita harus milih-milih kata. Cuma masalahnya, kepandaian memilah-milih kata ini hanya berlaku di luar rumah, itu jadi masalah. Hanya berjalan dan pandai di luar rumah. Seorang wanita Masya Allah di luar rumah membuat senyum teman-temannya, tapi sama suaminya bermuka garang. Sebagian suami Masya Allah ngobrol sama temannya sampai bisa lama ketawa ketiwi, apalagi ngobrol sama istri orang lain, Masya Allah ketawa ketiwi. Begitu ngobrol sama istri sendiri, habis ide, mati kutu, tidak ada ide. Sampai ada lelucon katanya, ada 2 orang ngobrol, bingung habis ide, diem aja. Tahu-tahu ada cicak jatuh, bingung ngomong apa. Katanya, kau pernah makan cicak kan? Itu contoh orang habis ide. Enggak, ini lucu aja. Nah, kita kalau di luar ide banyak sama istri harusnya banyak apa? Banyak ide ya. Jangan sampai kita indah di luar, di rumah, dalam rumah tangga tidak indah. Ada cerita 4 orang bekerja di satu kantor yang sama. Taruhlah A, B, C, D. Si B, si C, si D ini selalu kalau pulang ke rumah cerita sama istri-istrinya, kita punya teman si A ini luar biasa baiknya, selalu cerita muji-muji si A, mungkin rahmanya, lembutnya, senyumnya, dermawannya, semua ceritain. Suatu hari mereka bikin acara kumpulan keluarga, laki-laki sama istri-istri kumpul bareng. Sudah lama mereka bekerja bareng, hanya mereka kumpul. Ketika kumpul, istri si B, si C, si D bilang sama si A, kamu Masya Allah burung suamimu begini, gini. Istri si A heran, lah dia tidak duga kalau suaminya ternyata begitu exciting di mana di luar, di dalam rumah ternyata bermasalah. Maka dia heran. Apakah yang seperti begitu? Ada. Tapi suami di luar biasa, di rumah ternyata tidak luar biasa. Wanita di luar rumah Masya Allah pergaulannya, sosialitanya luar biasa. Di rumah ya kehabisan ide, mati kutu. Maka bukan demikian dalam menjalankan hidup rumah tangga. Kelembutan dijaga, milah-milih kata dalam berbicara dengan pasangan. Tapi yang kedua, di antara ciri, ya ini kelanjutan dari yang pertama. Di antara ciri wanita atau suami istri keluarga yang dirindukan surga adalah keluarga yang sangat mudah saling memaafkan. Sangat mudah saling memaafkan. Karena orang yang memaafkan pahalanya besar. Memaafkan secara umum pahalanya besar, apalagi memaafkan terhadap pasangan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu metode Allah untuk menjelaskan pahala itu besar. Allah mengatakan pahalanya urusanku. Gampangnya demikian. Kalau Allah bilang pahalanya urusanku, maka itu pasti pahalanya besar. Seperti ketika Allah berbicara tentang puasa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan anak Adam untuk dia kecuali puasa. Puasalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Allah mengatakan aku akan balas itu, berarti pahalanya apa? Pahalanya besar. Minimal pahala maafkan, kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Memaafkanlah dan berlapang dadalah mereka. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Artinya siapa yang mengampuni dia akan diampuni. Siapa yang maafkan dia akan dimaafkan. Ini berlaku pada kita maafkan siapa saja orang lain, apalagi terhadap pasangan kita. Yang kita disuruh untuk berbuat lebih baik daripada bersikap kepada yang lainnya. Rasulullah berkata kepada para laki, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Bukan terbaik bagi temannya, bukan terbaik bagi bos, terbaik bagi istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah suami yang terbaik. Nah, ini penting dalam rumah tangga karena istri kita bukan bidadari, kita juga bukan malaikat. Maka kemungkinan kita untuk bersalah dalam perkataan, dalam bersikap sangat mungkin terjadi. Maka yang dianjurkan adalah mudah memaafkan. Maka telah kita sampaikan kemarin di pengajian ibu-ibu ya, bahwasanya ciri
wanita penghuni surga di antaranya kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'udu ala zaujiha, yaitu yang kembali kepada suaminya jika dia yang senantiasa kembali kepada suaminya jika terjadi perselisihan. Idza zalamat au zulimat, kalau dia berbuat kesalahan kepada suaminya atau suaminya yang salah, maka dia pun mendatangi suaminya, fatadau yadaha ala yadihi, kemudian dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, kemudian dia berkata, la aghuddu ghamdan la adzuku ghamdan hatta tarda, la adzuku ghamdan hatta tarda, aku tidak bisa tidur nyenyak sampai engkau maafkan aku, sampai kau ridha. Ini wanita terbaik di sisi Allah, wanita penghuni surga yang mudah minta maaf dan mudah memaafkan. Bahkan dalam kondisi dia yang benar, suami yang salah. Maka Rasulullah mengatakan di situ, wanita penghuni surga adalah wanita yang selalu kembali kepada suaminya jika ada problem. Apakah dia zalamat, dia yang berbuat salah, au zulimat, atau suaminya yang salah, tetap dia berusaha menyelesaikan permasalahan, tetap dia ngalah, kemudian dia datang kepada suaminya, diletakkan tangannya, kemudian bilang, aku tidak bisa tidur sampai engkau ridha kepada aku. Namun wanita mana yang seperti ini? Adakah wanita tersebut? Ada, tapi jarang ya. Kebanyakan wanita maunya suami yang minta maaf. Siapapun yang salah, harus suami yang minta maaf. Banyak wanita seperti itu, saya bilang tidak semua, cuma banyak ya. Wanita yang hadir di sini, wallah alam, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan suaminya ya. Tetapi ya, di antara terlihat dari senyuman suami ya. Intinya wanita yang salehah, yaitu yang ingin permasalahan segera selesai. Dan itu bukan cuma berlaku pada wanita, laki pun demikian, mudah maafkan istrinya. Ya. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim? Ya Rasulullah, berapa banyak kita harus memaafkan pembantu? Sehari semalam berapa kali kita maafkan pembantu? Kata Rasulullah, 70 marrah, 70 kali. Kalau bisa maafkan pembantu 70 kali, bagus. Kenapa? Karena pembantu bekerja setengah mati, dia kemungkinan salah banyak. Mungkin gini, karena mungkin keteledoran, mungkin enggak paham, mungkin ini, mungkin anu, mungkin ini. Ya. Kalau ingin pembantu tidak pernah salah, itu namanya orang S3 sudah jadi pembantu. Tapi kalau mungkin pendidikannya kadang kurang, atau mungkin dia terlalu capek, meskipun dia cerdas mungkin, tapi terlalu capek atau terlalu banyak pekerjaan, maka kemungkinan salah itu banyak. Maka Rasulullah menyuruh untuk sering memaafkan pembantu. Kalau pembantu sudah kita disuruh sering memaafkan, padahal apa sih dibandingkan dengan istri kita? Istri kita yang mengandung anak kita, yang ngurusin kita kalau kita sakit ya, mencucikan pakaian kita dan mengatur rumah tangga kita. Maka istri lebih utama untuk kita maafkan. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya, dan aku suami yang terbaik. Kalau kita bisa maafkan teman, bisa maafkan kawan, bisa maafkan tetangga, istri lebih utama kita maafkan. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, carilah surga dengan mengalahkan ego. Setan maunya kita ribut. Kalau kita sudah ribut, keberkahan tadi enggak mau turun, keberkahan jadi tertolak. Keberkahan jadi tertolak. Maka saling berusaha memaafkan. Karena kalau kita tidak saling memaafkan, maka keberkahan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menderita kita sendiri gara-gara ego. Betapa banyak wanita ketika mungkin dia marah, dia bilang suaminya, "Pergi kamu sana." Dia kunci pintunya, semuanya pergi. Dia rindu. Kemana sih suami saya? Dia gelisah. Telepon temannya, ada enggak lihat suami saya? Enggak, coba tanya suamimu. Suaminya pergi, dia bingung sendiri. Tapi karena ego. Akhirnya setelah 2 hari kemudian suaminya datang, sayang, kenapa kamu pulang? Padahal dia sudah tunggu-tunggu. Cuma dia ego, dia yang menunjukkan bahwasanya dia jagoan. Itu ngapain menunjukkan jagoan sama suami? Oleh karenanya jangan ikuti ego kita. Abu Darda pernah berkata kepada istrinya, radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Idza ghadibtu ana faruddini, wa idza ghadibti raddaituki, wa illam nakun hakadha fama asra'a an naftariq." Kata Abu Darda, kalau saya lagi marah, kau istriku usahakan buat saya ridho. Maksudnya jangan balas, berusaha tenangkan kemarahanku. Dan jika kalau engkau yang marah, aku berusaha untuk tenangkan. Kalau kita enggak begitu, satu marah satu balas kemarahan, betapa mudah kita akan berpisah. Betapa mudah kita akan berpisah. Maka di antara sifat yang harus terhias pada pasangan rumah tangga, suami istri, pasutri, adalah mudah memaafkan satu dengan yang lainnya.
Kita ngapain ego-egoan, ikuti ego kita yang susah kita sendiri. Saya sering bilang kalau kita ribut sama orang jauh, sana tidak depan mana, kita mau ribut sampai setahun gak ada masalah. Tapi kalau kita ribut sama orang dekat kita, ribut sama orang di kantor, ribut sama orang satu departemen, kita sedih karena tiap hari kita ketemu dia. Jadi kikuk setiap hari, dia belok kanan, kita belok kiri. Nah, apalagi kalau kita ribut sama orang di rumah, repot pulang ke rumah ketemu dia, kita lagi ribut sama dia, nggak enak hidup sama. Oleh karenanya, kalau ingin dirindukan surga, mudah memaafkan pasangan, jangan ikuti ego hanya untuk menang melawan pasangan. Kalau menang yang lain oke lah. Ini menang cuma lawan pasangan, malu-maluin ya. Saya sudah kalahkan istri saya, ngapain mau dibanggakan? Saya sudah jatuhkan suami saya, ngapain juga dibanggakan ngalahkan suami? Tidak perlu. Jadi jangan ikut ego. Kita kalahkan setan, kalahkan ego, pasti Allah berikan lebih baik, kebahagiaan yang lebih indah. Taib. Di antara sifat keluarga yang dirindukan surga itu kerjasama dalam mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah suami istri yang kerjasama dalam solat malam. Suami istri kerjasama dalam solat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an qama minal laili fa shalla. Semoga Allah merahmati seorang laki yang bangun di malam hari kemudian salat malam. Wa aiqadha ahlahu fa shallat. Kemudian dia bangunkan istrinya untuk salat malam. Fa in abat nadhaha fi wajhihal ma. Kalau istrinya enggan bangun salat malam, dia percikan air di wajahnya. Kata para ulama, dalil boleh agak sedikit maksa istri untuk salat malam. Karena terkadang perlu sedikit dipaksa agar menjadi terbiasa. Jadi kalau kita bilang, sayang bangun malam, salat malam, utang masih banyak sayang, anak-anak butuh doa, ambil air, gitu. Kamu bangun, cium keningnya, cium pipinya ya, biar dia apa? Dibuat gelisah ya, bangun. Nah, gitu caranya. Ya, jangan kasar-kasar, bangun gak tidak? Kalau nggak bangun saya kawin lagi. Jangan. Itu bikin masalah namanya. Nggak boleh begitu. Pelan-pelan, lembut, senyuman. Tapi boleh sedikit maksa dengan apa? Ambil percikan air. Sebaliknya kalau perempuan bangun malam, kata Nabi, rahimallahu imra'atan. Semoga Allah merahmati seorang wanita. Qamat minal lail, dia bangun di malam hari, fa shallat, kemudian dia salat malam. Wa aiqadat ahlaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Jadi kerjasama. Siapa yang duluan bangun, dia bangunkan yang belum bangun. Wa aiqadat ahlaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggak bangun, nadhahat fi wajhil ma, maka dia pun percikan air di wajah suaminya. Cium kening suami, cium pipi suami, cium bibir suami sampai dia bangun, ya. Kalau dia bilang masih ngantuk, udah 10 menit lagi. Apa tunggu 10 menit, bangunkan lagi. Ingat akhirat ya, ingat anak-anak, utang masih banyak ya. Kita mau hajian, kumpulin duit, banyak sampaikan sehingga dia termotivasi untuk salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in shallaya jami'an, kalau mereka salat bersama, kutiba minadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Maka keduanya akan dicatat oleh Allah termasuk para lelaki yang banyak mengingat Allah dan para wanita yang banyak mengingat Allah, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah puji, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berjanjikan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Maka ini di antara amalan yang sedikit tapi ganjaran besar. Yaitu suami istri salat malam bersama, meskipun salatnya sedikit dianggap banyak oleh Allah. Karena ini kerjasama yang dibutuhkan dalam syariat. Bahwasanya suami istri yang bersama bekerja sama untuk meraih akhirat. Ya, sehingga meskipun salat mereka cuma sebentar, taruhlah cuma 3 rakaat, sama salat witir bareng, atau cuma 5 rakaat. Tapi itu sudah dicatat oleh Allah termasuk lelaki yang banyak mengingat Allah dan wanita yang banyak mengingat apa? Allah. Berbeda kalau jomblo, tidak. Jomblo 5 rakaat yang masih tidak banyak. Tapi kalau itu suami istri yang melakukannya, maka dicatat pahalanya banyak. Kenapa? Karena di antara tujuan syariat mewujudkan keluarga yang mengingat akhirat. Karena di balik keluarga tersebut akan muncul generasi-generasi yang bisa perjuangkan Islam dan kaum muslimin. Jadi insya Allah mulai malam ini janji setia antara suami dan istri. Kita sepakat malam ini kita bangun malam ya, insya Allah.
di Dago azan subuh jam 4.40-an, ya enggak? Kurang lebih. Kita bangun jam 4. Atau untuk pertemuan pertama kita bangun jam 4.15. Atau jam 4.20, enggak apa, meskipun cuma 2 rakaat bareng. Tapi latihan. Latihan kita bangun bersama. Sementara untuk pertemuan pertama kita siapkan air cuma 1 mangkok ya. Pertemuan kedua 1 gayung. Kalau enggak bangun-bangun. Insya Allah sepakat. Kalau sudah sepakat nanti dibangunkan gampang. Bangun-bangun gampang. Tapi kalau enggak sepakat, kamu nih habis capek dari siang, udah nanti aja, belum bentar lagi azan, tunggu sebentar, ganggu aja. Karena enggak ada kesepakatan. Tapi kalau kesepakatan sebelumnya, insya Allah mudah ya, sudah sepakat, nah, sudah sepakat, ayo. Kalau enggak berhasil malam ini, besok lagi, enggak apa-apa. Tapi yang penting ada keinginan. Siapa yang kalau punya keinginan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kalau orang menikah suami istri, disunahkan ketika masuk kamar ketemu disunatkan sholat sunnah mereka berdua. Sholat sunnah. Karena ini dicintai oleh syariat. Bagaimana suami istri kerjasama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suami istri yang sering salat malam bareng, Allah turunkan rahmat kepada keduanya. Karena Allah mengatakan, Nabi mengatakan rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seorang lelaki, seorang suami yang bangun malam dan bangunkan istri salat malam. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati, itu menyayangi. Kasih sayang Allah semakin besar kepada pasangan suami istri tersebut. Kalau Allah sudah sayang dan rahmat dengan rahmat spesifik yang khusus kepada seorang, Allah akan mudahkan dia untuk masuk surga. Tapi yang berikutnya, ciri rumah yang dirindukan oleh surga adalah rumah yang di situ dihidupkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir di situ. Rasulullah bersabda, "Mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi kamathalil hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah yang di situ ada zikir kepada Allah dan rumah yang tidak ada zikir kepada Allah seperti perumpamaan orang hidup dan orang mati. Seperti orang hidup dan orang mati. Apa beda orang hidup mati? Perbedaannya sangat jauh. Yang hidup bisa beraktivitas, mati nggak bisa apa-apa. Mungkin dipukul, mungkin dirobek jasadnya, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau orang yang hidup, maka dia bisa beraktivitas. Ya. Maka di rumah ini, di rumah kita pastikan bahwasanya zikir banyak dilakukan di rumah. Kita sendiri baca Al-Quran. Istri kita suruh baca Al-Quran. Anak-anak kita suruh baca Al-Quran. Kita biasakan untuk berzikir, doa-doa dalam rumah kita hidupkan. Doa masuk WC, doa keluar WC. Kalau perlu kita sering lupa, tulis di situ. Di WC jangan lupa apa? Doa. Kalau mau keluar jangan lupa doa keluar toilet. Ya. Kalau perlu kita tulis doa keluar rumah. Jangan lupa doa masuk rumah. Saya sendiri ustadz. Tapi saya begitu bahagia kalau istri saya bilang, Abi jangan lupa doa keluar rumah. Subhanallah. Saya ini ustadz, nggak usah ingatin. Enggak, saya senang aja. Ya, karena saya juga lupa. Karena saya telepon berangkat dulu panitia, saya lupa doa kadang-kadang dan sering lupa. Tahu-tahu udah doa belum? Astagfirullah, belum. Doa, ya. Doa, senang, ya. Jadi rumah yang di dalamnya penuh dengan zikir kepada Allah, itu rumah yang berkah. Nah, kita bisa menilai bagaimana rumah kita. Zikir contohnya rumah kita sering baca Quran. Saya tidak suruh banyak-banyak baca Quran berapa halaman, berapa lembar. Sebisa kita semua sibuk atau sok sibuk, nggak tahu ya. Tapi intinya masa kita sibuk sesibuknya kita nggak bisa baca Quran di rumah. Baca Quran di rumah. Di antaranya salat sunnah di rumah. Makanya di antara sunnah Nabi, laki-laki salat berjamaah, salat fardu berjamaah, tapi salat sunnahnya di mana? Di rumah. Dia bisa qobliyah di rumah kemudian berjamaah di masjid, atau setelah salat berjamaah dia di rumah. Dan itu faedahnya banyak. Pertama, dia lebih ikhlas. Karena tidak ada yang lihat. Yang kedua, dilihat oleh anak-anaknya atau ditiru oleh anak-anaknya. Abi pulang, Abi salat apa, Abi? Salat sunnah. Oh, ada salat lagi, Abi? Ya, ada salat sunnah. Anaknya lihat. Ya, dan itu punya pengaruh. Kita bangun malam di rumah. Kita bikin pengajian di rumah ya. Ini di antara bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikin majelis ta'lim, bikin majelis tahsin di rumah. Panggil guru ngaji, kita kumpulkan tetangga-tetangga, teman-teman, ngaji di rumah. Semua biaya kita keluarkan di jalan yang benar, di jalan yang benar. Maka sejauh mana kita membuat zikrullah banyak di rumah, maka sebesar itulah rahmat Allah turun kepada kita. Dari situ saya ingatkan, jangan sampai sebaliknya, justru di rumah banyak zikir syaitan, banyak seruling syaitan, hati-hati.
Di rumah isinya musik-musikan, musik jazz, musik dangdut, metal, thrash metal, kita apa ya? Rumah pun buka ini setan semakin banyak senang. Seperti dikatakan bahwasanya mizmarus syayatin. Ya, musik-musik adalah seruling apa? Syaitan. Kita jangan penuhi rumah kita dengan hal-hal seperti itu. Di antaranya yang bisa mengurangi zikir kepada Allah, kita penuhi rumah kita dengan tonton-tonton film. Kita nonton bareng, nobar sama istri, nonton film Hollywood. Pasti ada maksiat situ. Pasti ada maksiat. Nobar sama istri, nonton bareng, nonton film drakor, drama Korea ya. Drama India. Tidak, janganlah. Udahlah, kita ini udah berumur, gitu-gitu enggak usah deh. Kita terkadang mencari kebahagiaan di situ. Saya tidak pungkiri, semua ada kelezatan. Nonton film itu lezat. Kalau enggak lezat, kenapa orang nonton film banyak? Karena ada kelezatan. Dengar musik lezat. Ya. Siapa yang bilang dengar musik enggak lezat? Lezatnya luar biasa, makanya orang kecanduan. Tapi itu bukan kebahagiaan di situ. Kebahagiaan bukan di situ. Kebahagiaan itu baca Quran, sholat malam, nangis, sholat malam itu bahagia. Banyak orang dengar musik-musik enggak bahagia, makanya bingung, gelisah. Akhirnya pergi ke diskotik. Nonton film ketawa ngeri, habis nonton film hati kering. Akhirnya cari lagi yang lain, kecanduan dan seterusnya, tidak bahagia. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana, tinggal di dago, sholat malam di rumah. Itu enggak sederhana, mahal. Ya, sih rumah mana saja, yang penting kita sholat malam, baca Quran, itu bahagia. Adapun sarana, harta, jabatan itu sarana. Sarana untuk bos. Orang bisa bahagia dengan jabatannya. Orang bisa bahagia dengan kekayaannya. Orang bisa bahagia dengan kesehatannya. Ya. Tetapi kalau sarana tersebut tidak digunakan pada tempatnya, ternyata digunakan macam-macam, ini tidak akan bahagia. Mau kaya saja tidak bahagia. Mau terkenal secara pun tidak bahagia. Ya. Entah banyak kita baca bagaimana orang kaya kemudian sengsara sehingga akhirnya narkoba, akhirnya selingkuh. Hidup ini bingung, cari kebahagiaan di luar, tidak bahagia di rumah, tidak betah di rumah, pengennya ke sana kemari, kalau di rumah kepanasan. Jadi tidak ada berkah dalam rumah tangganya, rumahnya nggak ada keberkahan. Ya, sampai sudah terkenal, musik sudah terkenal luar biasa, bunuh diri, ya, di narkoba. Kenapa tidak ada kebahagiaan? Apalagi yang kurang, sebab bahagia sudah banyak, tapi kebahagiaan tidak bisa dicapai. Kenapa? Karena tidak mengisi rumahnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerjasama antara suami istri untuk memakmurkan rumah dengan zikrullah. Caranya di antara baca Al-Qur'an, caranya salat sunnah, di antaranya salat malam, di antaranya bikin pengajian, di antaranya belajar tahsin, ya. Sehingga rumah itu penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya agar rumah kita menjadi rumah yang diisi oleh keluarga yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjasama antara suami istri dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu berupa sosial. Semakin kita sosial kepada masyarakat, kita semakin berkah, ya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Makanya Rasulullah mengumpamakan muslim yang berkah seperti pohon yang berkah, seperti muslim yang berkah. Kata Rasulullah SAW, inna minasyajari lama barakatuh ka barakatil muslim. Sungguhnya di antara pohon ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Hadithuni ma huwa. Katakanlah kepadaku, kabarkan kepadaku pohon apakah itu? Ternyata jawabannya an-nakhlah, korma. Korma itu berkah. Kenapa korma itu? Pohon yang dari ujung atas sampai ujung bawah semuanya bermanfaat. Apalagi zaman dahulu. Semuanya, batangnya, pelepah kormanya, daunnya, bijinya, semuanya, tidak ada satu bagian pun dari korma yang tidak bermanfaat. Semua bermanfaat. Nah, Rasulullah mengatakan berkahnya pohon korma sama seperti berkahnya seorang muslim. Seorang muslim itu dituntut untuk sosial. Dia menjadi berkah dimanapun dia berada. Di tengah keluarganya, di tengah kerabatnya, di tetangganya, di jemaah masjid, di kantornya. Dia selalu membawa kebaikan. Makanya Nabi Isa di antara sifatnya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dia berkata Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Di antara tafsir
bahwasanya Nabi Isa alaihissalam berkah di mana-mana, dia qadda'an li ahawijin nas, senantiasa membantu orang lain. Dalam tafsir yang lain, mu'alliman lil khair, dimanapun dia mengajarkan kebaikan. Nah, ini perlu kita ingin rumah kita ini berkah, sehingga rumah kita ini kalau dihisap juga ringan. Bikin rumah besar-besar terus nggak ada faedahnya, tidak bermanfaat. Maka kalau bikin rumah, misalnya, saya ingin bikin kolam renang. Buat apa? Nanti kalau ponakan-ponakan datang bisa berenang di sini. Kalau ada acara hari raya, kita bisa kumpul di sini. Kita jadikan rumah kita sebagai sarana untuk silaturahmi. Ini kerjasama yang luar biasa. Ini contoh sederhana. Kita jadikan rumah kita tempat rapat. Ada rapat, mau bikin acara ibu-ibu, mau menyantun anak-anak yatim, atau menyantun janda-janda yang susah ya. Kumpul di rumah. Ibu-ibunya, jandanya nggak usah, ibu aja. Khawatir bapak nanti salah lihat. Ibu kumpul, kemudian kerjasama, ya ada janda sini, janda sana, kumpul. Rumah kita tempat markas untuk apa? Kebaikan. Bukan bukan markas janda, bukan. Rumah kita markas untuk kebaikan. Ini bapak-bapak sensitif banget. Responnya luar biasa. Jadi apapun, jadikan rumah kita rapat di rumah, ada bikin ini kegiatan. Kita jangan pikir proyek dunia terus, kita pikir proyek akhirat. Proyek dunia untungnya hilang, kita nikmat terus hilang. Proyek akhirat abadi keuntungannya. Jadi mikir rumah kita tempat untuk kumpul-kumpul, mau bikin apa ini, ada proyek apa. Jadi seperti itu, sehingga rumah kita meskipun dia besar, kan rumah kita semakin besar hisapnya, ya enggak? Ya, orang yang rumahnya dari gedek, hisapnya ringan, jadi sebentar selesai. Rumah besar repot. Semakin banyak tingkatnya, semakin banyak apa? Hisapnya. Semakin banyak kolam renangnya, semakin banyak hisapnya. Repot. Jika kita mengurangi itu semua, tidak dilarang kita memiliki keindahan, tidak masalah. Yang penting kita bisa jawab kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita tunjukkan bahwasanya harta yang kita miliki ini untuk manfaat kita di akhirat. Itulah yang dinasihatkan kepada Qarun ketika dia kaya raya. Apa Allah katakan dalam Al-Qur'an? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Gunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari apa? Akhirat. Disitulah Rasulullah SAW berkata, ni'mal al-malu salih li rajul salih. Sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh seorang laki yang baik, maka dia bisa menggunakannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka perlu kita jadikan, atau agar rumah kita, agar kita menjadi keluarga yang berkah, berfikir kerjasama antara kita dan istri kita, bagaimana kita ini menjadi keluarga yang sosial. Panggil tetangga, undang mereka makan. Tetangga di sini mungkin, tapi di kampung-kampung sana banyak tetangga miskin, undang mereka. Jangan yang kita undang orang kaya melulu, ya. Jangan. Panggil miskin-miskin, undang makan. Ngobrol mereka, kapan mereka senang bisa makan di rumah orang kaya. Mereka bahagia. Ya, biasanya cuma makan di warung murahan. Ini di rumah orang kaya makan kumpul, mereka senang. Apalagi kita jamu, kita muliakan. Ini namanya kerjasama untuk sosial kepada yang lainnya. Ya. Maka istri mengingatkan, Mas, sudah enggak kirim uang buat tantemu misalnya. Kita pun ingatkan, Teh, gimana Ibu sudah dikirim atau belum? Bapak, Pak dia apa kalau orang Sunda, apa kalau Om? Hah? Mamang. Kalau tante? Saya latihan. Mamang. Hah? Oh, bibi, sama dengan yang lain. Bibi ya, mamang, bibi ya. Jadi kerjasama sehingga dalam rumah itu kita sosial. Terlebih lagi kalau kita diberi kelebihan apa? Harta. Terkadang kita enggak punya harta pun kita bisa sosial dengan tenaga, kita bantu tenaga kita. Ada orang susah kita bantu meskipun kita enggak punya duit. Atau kita bisa kontak orang yang bisa membantu orang lain. Maksud saya, jadikanlah rumah kita sarana untuk melakukan kerjasama antara kita dan istri kita untuk bersosial kepada yang lainnya. Karena semakin sosial, semakin bermanfaat bagi orang lain, maka semakin terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ciri keluarga yang dirindukan oleh surga, keluarga yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak suka mengeluh karena duniawi. Selalu qanaah. Ya, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka sungguh aku akan beri tambahan kepada
kalian. Maka hidup ini sering bersyukur, sering lihat ke bawah, masih banyak orang yang susah. Kita alhamdulillah seringnya diberi kemudahan, terkadang diberi kesusahan, sabar. Makanya Allah berfirman, innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu sungguh benar-benar suka berkeluh kesah, lakanud. Di antara tafsir Hasan al-Basri, yadhkuru al-masaib wa yansa an-ni'am. Manusia itu kalau punya ditimpa musibah dia ingat-ingat terus, tetapi dia melupakan kenikmatan yang sering Allah berikan kepada dia. Dia baru sakit setahun, maka yang dia ingat itu terus. Dia lupa selama ini puluhan tahun Allah berikan dia apa? Kesehatan. Makanya ketika Nabi Ayub alaihissalam sakit disebutkan 7 tahun, istrinya mulai mengeluh. Dia bilang, "Ma'an softi, kau tidak adil wahai istriku." Ya, kau tidak adil. Kita sudah diberi kenikmatan 70 tahun, ini baru 7 tahun. Kau tidak adil. Kau tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Sabar. Makanya apapun yang kita alami, kita ingat alhamdulillah ya. Pasti di baliknya juga ada hikmahnya. Maka jadilah orang yang pandai bersyukur. Di antara agar kita pandai bersyukur, sering lihat ke bawah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum." Lihatlah ke bawah, jangan lihat di atas. Kalau masalah dunia, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Karena dengan sering melihat ke bawah, kau akan tidak meremehkan apa yang Allah berikan kepadamu. Benar. Makanya kalau sering lihat ke atas, kita sendiri sengsara. Wah, rumah dia bagus sekali. Kita artinya rumah kita anggap tidak ada nilainya. Tapi kalau ke bawah, alhamdulillah, ternyata rumah saya segini sudah cukup, alhamdulillah. Terlalu besar juga repot, pajaknya repot, maintenance-nya repot, hisapnya apalagi lebih repot. Punya mobil, alhamdulillah mobil saya sudah bagus sekali. Kalau punya mobil kayak gitu, wah lebih repot hisapnya. Ya, dijawab Allah bingung. Mending bikin begini, alhamdulillah. Karena kita sering lihat ke bawah, lihat ke atas susah, lihat ke bawah orang lebih susah hidupnya. Makanya ini yang paling pengaruh dalam ini istri. Makanya saya ingat istri-istri yang biasanya kurang puas apa? Istri-istri terlalu banyak keinginan. Ketemu dengan teman ummahat yang lain, pulang-pulang langsung, Abi belikan ini dong, belikan anu dong. Saya pernah umrah sama seorang petugas negara. Dia cerita, Ustaz, aduh kemarin istri saya main ke rumah tetangga baru beli kulkas baru, pulang-pulang, Habib belikan kulkas dong. Tetangga baru beli kulkas baru. Aduh. Padahal kulkas masih bagus. Ini tadi terprovokasi melihat kemewahan dunia. Kalau lihat ke atas terus kita enggak pernah puas dan tidak akan pernah bahagia. Tidak boleh. Sehingga kita tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka tidak ada keberkahan. Tapi kalau kita bersyukur, Allah kasih tambahan. Tanpa perlu kita minta, Allah kasih apa? Tambahan. Allah sudah janji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan berikan tambahan kepada kalian. Maka seringlah bersyukur, sering alhamdulillahirabbil alamin. Ngajarin anak-anak dapat nikmat sedikit, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sering bersyukur, alhamdulillah ya. Sering bersyukur kepada Allah, maka keluarga yang seperti itu maka dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa tetap memuji Allah meskipun terkena musibah. Ya, meskipun terkena musibah tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Baik, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua kebaikan yang bisa kita lakukan hendaknya kita kerjasama antara suami dan istri, seperti kerjasama mendidik anak, perlu kerjasama luar biasa, kerjasama mengingatkan anak untuk baca Al-Quran, untuk salat 5 waktu, kerjasama yang luar biasa, kerjasama untuk mendakwahi kerabat yang belum ngaji misalnya, kita kerjasama ini, semua kerjasama ini kerjasama dengan ketakwaan, maka merupakan sebab masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerjasamalah kalian dalam kebajikan dan dalam meninggalkan dosa-dosa. Wallahu taala alam bisawab. Ini saya bisa sampaikan, kalau ada yang bertanya saya persilahkan.